Hey ho pop gengs! Kamu mau lihat panda, beruang, burung unta, gajah, jerapah, gorila, atau sang raja hutan singa? Gak perlu berkelana ke alam liar, karena mereka telah menjadi penghuni beberapa kebun binatang akibat perburuan dan penangkapan oleh manusia. Begitu pula dengan hewan air seperti lumba-lumba. Bahkan sang predator buaya dan hiu yang bisa kamu temukan di Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Uni Emirat Arab. Namun kali ini aku akan mengajak kamu bertemu hewan-hewan unik yang mungkin saja namanya baru kamu dengar dan wujudnya baru pertama kali kamu lihat dan tidak akan kamu temukan di kebun binatang. Pertama, mari kita bertemu dengan hewan endemik Kepulauan Galapagos, sebelah barat Ekuador, Amerika, yaitu iguana laut. Memiliki nama latin Amblyrhynchus cristatus. Hewan ini menjadi satu-satunya spesies kadal yang berenang dan mencari makan di laut. Sekilas saat melihat bentuk fisik dari iguana laut ini, kamu mungkin akan teringat pada sosok monster fiksi raksasa Godzilla yang menjadi lawan tangguh Kong. Pada bagian punggung hingga ekornya, iguana laut memiliki bentuk perlindungan berupa duri, serta pada kakinya terdapat kuku yang sangat tajam. Ditambah kulitnya yang bersisik dan tampak kasar, membuat hewan ini dijuluki Baby Godzilla dunia nyata. Namun tampangnya yang sangar ibarat pemangsa yang ganas, ternyata berbanding terbalik dengan selera makannya. Hewan yang memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman 20 meter ini adalah herbivora yang sangat suka menyantap alga dan rumput laut yang menempel pada batu di dasar lautan. Ia bahkan sanggup menahan nafas dalam air selama 45 menit. Karena bernafas dengan paru-paru, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di darat dan bertahan hidup dengan bantuan jeritan mockingbird saat predator elang Galapagos mendekat, sehingga ia bisa tahu ada bahaya dan segera kabur untuk berlindung. Wah, sangat berbeda dengan Godzilla yang justru ditakuti ya. Ya mungkin saja mereka nggak suka sama perkelahian. Kayak si kadal duri mata merah alias Tribolonotus gracilis ini adalah hewan penghuni hutan tropis Papua. Mereka lebih memilih melepaskan ekornya ketika diserang pemangsa daripada harus bertarung. Mereka juga dikenal dengan nama Red Ice Crocs Kings karena kulit bagian atas mereka yang meliputi ekor hingga kepala terdapat sisik berbentuk runcing segitiga menghadap ke atas mirip sisik buaya. Namun bila diamati lebih dekat, hewan karnivora pemakan serangga ini justru lebih menyerupai sosok makhluk mitologi, naga. Lihat aja deh, bentuk kepala dan posenya saat sedang berdiam seperti ini. Tinggal diberi sayap dan telinga di atas kepalanya, maka akan tampak seperti Toothless, salah satu karakter naga di film animasi How to Train Your Dragon. Karena alasan ini pula lah, hewan yang ukuran panjang tubuhnya bisa mencapai 8 hingga 10 cm dengan berat berkisar 0,45 kg ini banyak diburu dan dijadikan peliharaan eksotik. Padahal mereka tergolong hewan pemalu yang tidak begitu suka berinteraksi dengan manusia. Tidak seperti naga yang punya kekuatan untuk menyemburkan api dari mulutnya, kadal ini akan mengeluarkan suara menggertak untuk mengintimidasi. Atau jika mereka merasa tidak nyaman dan terancam, mereka akan berpura-pura mati, diam dengan tubuh kaku, lalu mencari waktu yang pas untuk melarikan diri. Yuk, kabur yuk. Kira-kira mereka kabur kemana ya? Bisa jadi sih mereka bakal berburu serangga. Kalau kayak gitu, serangga Elvis Presley ini harus bersembunyi dong, biar nggak jadi santapan. Dijuluki begitu karena bentuk fisik di punggung serangga ini yang menyerupai rambut ikonik milik raja rock and roll, dilengkapi dengan corak serupa mata, hidung, dan mulut. Apakah ini salah satu fansnya Elvis? Atau jangan-jangan Elvis yang terinspirasi dari hewan ini? Umumnya dikenal dengan nama man-facing buck, atau disebut juga Hitler bug. Oke, yang terakhir itu agak seram ya. Atau nama ilmiahnya Catacanthus incarnatus, termasuk dalam keluarga Pentatomidae, dan ditemukan mendiami wilayah Madagaskar, Afrika, Asia Selatan, dan Tenggara, Kaledonia Baru, dan Papua Nugini. Tidak seperti bentuk tubuhnya yang lucu dan unik, hewan ini ternyata menjadi ancaman bagi tanaman karena mereka kerap menyerang secara massal
seperti yang terjadi pada pohon flamboyan dan pohon mete di India ini. Dan sebagai bentuk pertahanan, biasanya mereka akan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Ada yang mau coba mendekat? Aku sih enggak. Mending ngeliatin ulat menggemaskan ini aja. Tuh, unyu kan? Entah kenapa ulat ini mengingatkan aku pada karakter mirip kucing yang didesain oleh perusahaan Jepang Sanrio, yaitu Hello Kitty. Hayo, ada yang suka nonton? Mirip kan? Sayangnya kamu gak akan melihat ulat Hello Kitty ini dalam bentuknya yang seperti ini secara terus-menerus. Karena sebenarnya ulat ini adalah kupu-kupu Bush Brown China atau Mycalesis gotama. Udah tahu dong ya gimana proses metamorfosis kupu-kupu dari telur-telur ulat-ulat ke pompong kupu-kupu. Kasian dah lu. Maaf, malah keterusan. Nah, ulat ini nantinya bakal menjadi kupu-kupu. Dan tentu saja muka Hello Kitty-nya akan hilang. Tapi tenang, hilang satu, tumbuh 1000. Kamu masih bisa melihat bulu kucing pada tubuh ulat ini. Ini adalah ulat Megalopyge opercularis, atau sering disebut sebagai pes caterpillar, karena bulu-bulunya yang panjang mirip kucing. Saat mencapai usia dewasa dengan panjang sekitar 1 inci, ulat kucing ini akan tampak mengembang dengan bulu panjang coklat keabu-abuan dan kadang kekuningan. Bahkan nih, bentuk bulunya yang unik ini pernah disandingkan dengan rambut milik Donald Trump. Meski bentuknya tampak menggemaskan, namun jangan coba-coba untuk mengelusnya seperti kamu mengelus bulu kucing ya. Karena ternyata hewan yang habitat aslinya di Florida ini sangat beracun loh. Menurut laporan American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, bulu-bulu dari ulat ini menyembunyikan duri-duri yang beracun. Sengatan mereka akan menimbulkan bengkak kemerahan yang menyakitkan. Terkadang sakit kepala, demam, mual, muntah, tekanan darah rendah, detak jantung cepat, kejang, dan dalam kasus langka menyebabkan sakit perut. Duh, serem juga nih, kecil-kecil tapi berbahaya. Ini kalian yang namanya jangan tertipu oleh tampilan luar. Jangan gampang percaya deh pokoknya. Tapi masyarakat Jepang sih percaya kalau kepiting Heike, atau mereka biasa menyebutnya Heikegani, yang memiliki cangkang menyerupai wajah samurai yang marah ini, merupakan reinkarnasi roh prajurit Heike yang tewas dalam pertempuran dan Noura, yang melibatkan 2 armada kuat, yaitu klan Heike, penguasa kekaisaran, melawan klan Minamoto yang berjuang untuk menguasai tahta pada April 1185 silam. Dalam pertempuran itu, ratusan prajurit samurai kehilangan nyawa, dan tubuh mereka tergelincir di antara ombak hingga ke dasar laut. Pada akhirnya Minamoto keluar sebagai pemenang, sehingga Heike dialihkan. Dan kaisar mereka yang berusia 6 tahun ditenggelamkan oleh neneknya untuk mencegah penangkapannya. Minamoto Yoritomo kemudian menjadi shogun pertama, atau penguasa militer Jepang pertama di zaman Kamakura. Sejak itulah mitos muncul dan mengatakan bahwa jiwa prajurit Heike yang tenggelam telah dipindahkan ke kepiting berukuran kecil sekitar 4 cm, dan tidak ada yang berani memakannya. Memiliki nama binominal Heikeopsis japonica, kepiting ini memang merupakan spesies asli Jepang. Entah percaya atau tidak dengan legendanya, tapi kalau diperhatikan, corak kepiting ini emang mirip banget ya sama samurai yang lagi marah.